Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa himayatan wa bushran lil mu'minin wa faddala al ulama'a bi iqamatil hujajid din وأكرم الأولياء بظهور الكرامة الخوارق التي هي من معجزات سيد المرسلين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجات العارفين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Fadilatul muhtaramin ulimil Quran, para pamorok ngaji kong langkong para habaib, wabil khusus Habib Umar bin Hasan Asghaf, juga pengurus Yayasan Masjid Besar Al-Mukhtar, sareng seteja pengurus takmir Masjid Besar Al-Mukhtar, akhuna fillah Bapak Haji Bukhari, juga akhina fillah Al-Ustadz Muhammad Hanif, dan seteja jajaran pengurus saya tak bisa dan kula sebut ke setejanah tak langkung nyon seborah, juga pengurus remaja Masjid Besar Al-Mukhtar, seteja para jamaah muslimin sareng muslimat seka setajana hafizakumullahu jami'an. Muga-muga kaula ajunan terus ejaga eraksa sang Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pertama ngereng kaula ajunan sedejah malam mangken misami amuti syukur daka Allah atas limpahan nikmat syarapaki sehat sempat sehingga malam mangken dan kula ajunan bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga papangkian kak dintoh mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, terjugan panpunapan yang kita pelajari bersama tetia ilmu sebarakah dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat sareng salam semoga senantiasa tercurah limpahkan dekat hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin para rabu, para jamaah sifatan kaula amul jaeki leras kelak debuna ketua takmir. Jadi kula ajunan malam mangken pada niat ngaji nambahin ilmu. Manabi urusan memperingati Isra Mi'raj, pen ajunan mau surat Al-Isra juz 15 nika pun memperingati ajunan. Kenapa? Karena kainto ampun menceritakan tentang perjalanan Rasulullah. Jadi siapa yang baca Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saban mau sekainto peringatan Isra Mi'raj karena telah bercerita tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalli ala Muhammad. Namun mangken kainto kula ajunan akan bercerita tentang perjalanan Rasulullah secara rinci. Moga-moga barakah manfaat. Amin Allahumma. Hadirin para rabuh, napa pentingah kaula ajunan kak dinto nyari ilmu. Walaupun hanya sedikit, hanya satu bab debuna Kanjeng Gusti Muhammad, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ay yusalli alfa raka'atin tatawwu'an. Ini kelebihannya. Debuna Kanjeng Gusti pasera orang seajar ilmu baban satu bab. Satu bab kainto bisa 10 menit, bisa 5 menit, bisa setengah jam,
Mungkin insyaallah setengah jam ibu sekonik paling karena insya setengah jam. Maka dawuh Kanjeng Nabi, ya'malu bihi aw lam ya'mal bih. Ilmu si ia jeri-jeri iamal laki atau tak iamal laki. Iamal laki akan ada tambahan pahala, tak iamal laki tetap oleh pahala bekto ajar. Ya'malu bihi aw lam ya'mal bih. Kana afdhala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawuan. Si ajar satu bab kak dinto lebih utama etempeng apa yang sunat 1000 rakaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ajunan mun apa yang 1000 rakaat samalam lastare. Tak lastare maka rotok senyaman taat paling. Tapi ajunan satu bab 10 menit sampai 30 menit aling ki ento lebih utama etempeng apa yang sunat 1000 rakaat. Maka moga-moga barokah manfaat sehingga Nabi bisa ngamal lagi. Amin Allahumma. Hadirin para rawuh sebatan kaula amujeki. Kanjeng Nabi Muhammad Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nika Isra, perjalanan bumi. Lalu Nabi Muhammad lastari kak dinto Mi'raj, naik ke atas langit sampai tapang kidek para nabi, para rasul sampai apang kidek ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad berjalan dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan jarak tempuh kurang lebih 1500 kilo. Saya ngana onta kurang lebih 40 hari 40 malam. Betapa bisa 2 bulan perjalanan unta, mana bi mobil sehingga mungkin bisa sehari semalam baru sampai. Tapi perjalanan Rasulullah hanya butuh sebagian malam, tidak sampai 1 malam. Mun epekir secara akal tak masuk akal. Tapi keinto urusan kepercayaan dan keimanan wajib kaula ajunan pertajam. Kenapa? Karena kak dinto ayat Al-Quran. Siapa yang tidak percaya tentang isi Al-Quran, maka orang kak dinto murtad. Karena kak dinto Allah yang menceritakan. Dan kula ajunan pasti yakin karena Isra Mi'raj Nabi Muhammad kak dinto bukan keinginan Rasulullah, tapi keinginan Allah. Dan bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi Allah yang menjalankan. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah memperjalankan bi abdihi hambanya lailan pada waktu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mun ajalan tibi Kanjeng Nabi futo 2 bulan. Tapi karena Allah yang menjalankan, tergantung keinginan Allah. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa setengah malam. Contohnya jam gitu. Jam bro. Keluar dari angka 6 sampai angka 6 besok pagi, mun ajalan tibi butuh sana apa jam? 12 jam. Tapi coba ketua takmir pas pondut dari angka 6 jalankan sampai angka 6 lagi. Paling butuh 2 menit dah Pak. Tapi 1 detik sampai. Kenapa? Apa jalan? Beda sama jalan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bilis para rabu semut dari Panci ka Sokaraja mun ajalan tibi butuh sana berapa bulan? 10 bulan venter nih kamu santri venter aja. Pas oning ngajak semut bisa 10 bulan ka Sokaraja. Tapi coba semut dekik norok mobil lah kau lah. Dari kanja kalau mulai norok pas. Dapat ke Sokaraja turun dari mobil atemu bareng semut sebari Sokaraja. Ben semut 5 Panci. Babila mangkat gila. Berapa jam? 1 jam. Ya sejak lecek bon gila je. Dari Panci dan nak bisa 1 jam. Iya, mak bisa. Norok mobil rajul. Jalan ban mobil dapat dengan waktu yang begitu singkat. Begitu pula Rasulullah. Kenapa hanya membutuhkan sebagian malam? Karena yang menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Kendaraanna bani kuda. Kendaraanna kaintu burak dari barkun kaintu kilat. Nika lebih cepat lagi dari kilat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun ajunan adabu napa bener keruatat nangi compon majadiin gula nangi ampera. Bodo kumpuru burak. Muwana nika jok ratina glowing.
Budin ka ento pas engak jeren, engak kuda, sokona juga engak kuda. Salah, Bro. Kok bisa salah tak? Jaringan buruk ka ento makhluk surgawi. Swarga ka dinto mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara an qalbi bashar. Tak bisa, tak pernah ka dinto eolatin mata, tak bisa, tak pernah didengar oleh telinga, bentak pernah diraba urusan swarga. Raba engak ria buruk, engak tak bisa. Kura gelero, bro. Benda saya mimpi enggak guru wae pun gelero mimpi. Jadi makhluk surgawi tidak bisa digambarkan. Begitu saking mulianya dan begitu cepatnya mengantarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shalli ala Muhammad. Pon ketika Rasulullah berangkat Isra dimin secara ikhtisar. Ini tak langsung ke Masjidil Aqsa para Rabu. Banyak pelajaran ilmu yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadisnya sahih. Rasulullah yang menyampaikan, "Marra sallallahu alaihi wasallam ila qabri Musa wa huwa yusalli ala kathibil ahmar." Dari Masjidil Haram Nabi Muhammad kak dinto ibakta sareng malaikat Jibril, Nabi Muhammad berjalan kepada ila qabri Musa. Dak kuburanna Nabi Allah Musa. Wa huwa yusalli, Nabi Musa ka ento pak repaan salat. Pak repaan apa jeng? Ala kathibil ahmar, di atas pasir yang merah. Entar kunjungan dekat kuburan Nabi Musa salat. Nabi Musa ka ento bajeng. Boh, enggak bisa bajeng. Jaring Nabi Musa pun sete. Nah, ka ento yang dimaksud bahwa para nabi, para rasul, para aulia, guru-guru kaula ajunan, ke As'ad, ke Syamsul, kainto tidak wafat, sejatinya masih hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Para aulia, para ulama, kenapa boleh para nabi, para rasul? Bal ahya'un, beliau masih hidup sejatinya. Leka itu masih hidup sejatinya. Nabi Musa salat di atas kuburannya dan di atas pasir yang merah. Ini kanyamana ada ittisal, ada sambungan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Di pertama yang dikunjungi Nabi Musa. Kenapa kulit sampaikan ada ittisal, ada sambungan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Ketika Nabi Muhammad mi'raj diri bahwa umatnya pasti bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung kanjeng Nabi Muhammad ka ento toron kalangi kapeng peto apangki sareng Nabi Ibrahim. Toron poli apangki sareng Nabi Musa. Dipareksani ben Nabi Musa lenika. Ada ittisal dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad. Karena sama-sama mempunyai kalimullah. Nabi Muhammad pernah berhadapan berbicara langsung dengan Allah yang begitu dekat. Nabi Musa juga pernah, tapi ada beberapa hijab. Sampai dalam kitab syarah daripada Aqidatul Awam Nurul Dhalam kainto, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah di Gunung Turu Sina, kak dinto ada hijab sebanyak 70.000 hijab. Tapi Nabi Muhammad lebih dekat dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai kepada Nabi Musa pariksanin, Muhammad panjenengan pon lastare ngadep ka Allah. Engki napa jae pon Allah kula perintah salat 50 waktu. Bu beli Muhammad, beli mbian. Boh, mak beli ya. Umat tagau lejo raja Bani Israel. Gok. Nikah bojeng sehari semalam kun sekalian. Sekalian Muhammad. Mbian umat tani gini. Engki mun sampian pasti mampu. Umat ta sampian yang harus dipikirkan. Ba'dal qabuli iltaqa Musal kalima arsyada linnaqsi takhfifan li ummati Muhammad abada. Ba'dal qabul, ketika Nabi Muhammad selesai menerima perintah salat 50 waktu, iltaqa, beliau bertemu dengan Musal kalima arsyada, dengan Nabi Musa yang mempunyai gelar kalimullah arsyada, yang sangat cerdas. Apangki sareng Nabi Musa, lalu napa jaipun Nabi Musa? Abelimpian. Linnaqsi takhfifan,
minta dikurangin, minta diringankan kepada Allah. Untuk pesera di ummati Muhammad abada, kaangkui umat ajunan selamanya. Jadi boleh kanjeng Nabi, boleh. Karena pun Nabi Musa waring uning, umat dahulu ni ka Muhammad jura jogok. Tapi apa jam sehari semalam kun sekalian. Dapat ajunan sedaja pajang nikah benih kun wajib kaangkui Nabi Muhammad ben umat tah. Setuju para nabi kan itu hajang. Setuju para nabi. Cuma waktunya sehari semalam hanya satu kali. Li Adama subhun wal isya li Yunusa wa dhuhrun li Dauda wa asrun li Najlihi wa maghribu Yaqubu kadza syarhun musnadu li abdil karimi wa syukuranna li fadlihi li Adam subhun. Nabi Adam ni kun wajib apa jang sopu. Nabi Yunus kun wajib apa jang isya. Nabi Daud kun wajib apa jang duhur. Li najlihi asar ka angkui potrana ingki kaento Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman kaento bojang kun mancing melolo. Allahu Akbar. Mancing melolo. Sobung sujud, sobung ruku. Saingkeuna mun ummata Nabi Sulaiman tak butuh mele sajadah. Kenapa melihat sajadah jaringan tak usah ruku, tak usah sujud. Mancing melolo ingat orang yang salat mayit kuro, salat jenazah. Ini ke ummata Nabi Sulaiman. Tak butuh sajadah. Nabi Yunus kun salat isya. Nabi Yakub salat maghrib. Nabi Isa juga maghrib. Nabi-nabi selain satu kali. Nikah. Jadi umat Nabi Yunus lastari bojang isya asaren terus saren sampai pokol petok pagi huru juga. Tak napa. Anapa? Karena tak andik kau aja pian bojang sopu. Mun nengi panci bede. Lastari isya asaren cukup nak kolpet tok pagi tanya lagi. Ben pola umat Nabi Yunus sikit cecer sampai sedia. Umat bisa ke? Boleh jadi umat Nabi Yunus setan di kewajiban sobu. Mun umat Nabi Adam ki sobu. Umat Nabi Muhammad dia kudu sobu. Ini kabar aku. Jadi wajib bajang nikah. Wajib ini pun umat Nabi Muhammad, umat nabi-nabi selain. Nabi Isa bajang. Coba Al-Qur'an guru. Saya pun Nabi Isa. Nabi Isa nikah yang menyampaikan dalam surah Maryam. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini kan Nabi Musa, Nabi Isa yang menyampaikan. Waj'alani mubarakan. Allah jadikan aku mubarakan, selalu mubarakan. Selalu ada tambahan kebaikan. Aynama kuntu, dimanapun aku berada, kata Nabi Isa. Wa awsani, dan Allah perintahkan aku bis salati, untuk melakukan salat. Ini kan Nabi Isa yang menyampaikan. Waz zakati, dan juga mengeluarkan zakat. Madumtu hayya, selama aku masih hidup. Saya pun Nabi Isa. Berarti mungkin Nabi Isa apa aja? Kenapa? Karena Nabi Isa masih hidup, ada di langit. Nanti di akhir zaman akan turun, bukan melanjutkan syariatnya sendiri siapa jeng sehari semalam sekalian maghrib, tapi melanjutkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu wajang sebadai Quran kain to Nabi Isa yang menyampaikan. Juga sebadai Quran surat Maryam tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail kain to cek rutin lah mai ngak dekat keluargana ka angkui salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya. Ada Nabi Ismail ya'muru ahlahu, selalu memerintahkan kepada keluarganya bis salah, untuk melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Dan Nabi Ismail adalah nabi mardiya, yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, berarti baktona bajeng kainto para rabu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diperintah melaksanakan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun beda baktona zuhur, pun beda Nabi Daud, asar Nabi Sulaiman, maghrib Nabi Yakub, juga Nabi Isa, isya Nabi Yunus, subuh Nabi Allah Adam
alaihi salam. Maka dari ento ngereng kula ajunan cek sampai tak abejeng karena nikah bukan hanya syariat Nabi Muhammad tapi syariat para anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah pertama marra sallallahu alaihi wasallam ila qabri Musa. Deka kubur Nabi Allah Musa. Ada itisol sambungan khusus dengan Nabi Musa. Lastari Kak Dinto tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Ebak tak boleh sarang malaikat Jibril kepada tempat yang begitu harum. Bertanya Nabi Muhammad, ya Jibril, Kak Dinto tempat penapa? Makjok wangina, makjok ro'omah. Jawab sarang malaikat Jibril, nikah kuburan Dewi Masyitoh. Nikah kuburan Siti Masyitoh wa fi riwayatin Dewi Masyitoh yang mempertahankan keimanannya, tidak mengikuti orang-orang kafir Quraisy, tidak mengikuti orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik. Dipertahankan keimanannya oleh Masyitoh sehingga Masyitoh dengan anak-anaknya keinto goreng sampai meninggal dunia dan kuburannya paroom sareng Allah Subhanahu wa taala. Napa tujuannya? Ziarah kubur. Karena pelajaran besar untuk kita terutama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sering ziarah kubur. Nikah sudah dilampahkan oleh Rasulullah ketika Isra. Ada kunjungan kepada kuburan Nabi Allah Musa, ada kunjungan kepada kuburan Dewi Masyitoh. Karena pas pada debu dari Kanjeng Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Engkau saben pernah alarang dak kabeen kapi ka angku ziarah kubur, sedia fazuruha. Ziarah beun ka kuburan. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur pasti ingat tentang akhirat. Tak kira orang ziarah kubur ni kayak ingat ke lainna. Pasti ingat dekat urusan mati. Tipakun ben Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terutama kula ajunan az-ziarah ketika malam Jumat. Namun Sokarajo insyaallah situ banda sami pun panci sami. Bila Kemis sore nika biasana ziarah kubur atau pagi entar akosar untuk mun bahasana ring sepulam kok. Anapa mak kudu Kemis sore? Mak kudu malam Jumat. Ternyata beda hadisnya Kanjeng Nabi. Man zara qabra abawaihi fi kulli jum'atin aw lailatiha kutiba barran wa ghufira lahu. Ini kata Bunda Kanjeng Nabi. Barang siapa yang ziarah kubur kedua orang tuanya pada hari Jumat atau malam Jumat, le sore Kamis ini kan malam Jumat, maka caipun Kanjeng Nabi Muhammad kutiba barron, anak itu dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, wa ghufira lahu, dan anak itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarah kubur pun ilampaaki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rabu sebadan kula muljeki, pelajaran yang ketiga. Lastare dari kuburan Dewi Masyitoh, iacek boleh ben malaikat Jibril terus lomampah sareng buruk kepada tempat yang begitu luas, tidak ada kuburan, tidak ada bangunan, tidak ada bekas apa-apa. Lalu Rasulullah tanya, ni ke tempat nah apa Jibril? Mun gelak kan pada kuburan Dewi Masyitoh, gelak tapangki kan Nabi Musa. Ni kan hanya tanah lapang. Kenapa kulih beklara ka ento? Napa ka ento? Nikah tempat petilasan atau tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salam yang dikenal dengan Baitul Lahmi. Nikah yang dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama kula ajunan kadang-kadang aziarah ka caron. Padahal kuro bani kuburan Maulana Ishaq. Petilasan. Berarti kenging kaula ajunan Kak Dinto datang ke tempat yang pernah dulu didatangi oleh wali-wali Allah. Cukan Kak Dinto diceritakan di dalam Quran. Ketika Nabi Zakaria masuk kepada hujrah, kamar daripada Siti Maryam, Nabi Zakaria kan itu. Ning ketika masuk pas ada makanan yang begitu luar biasa, ada buah-buahan yang sangat banyak, yang mana pada waktu itu bani somma buah, ada makanan yang makanan itu dari sorga.
Tanya Nabi Zakaria, qala anna laki hadza, dari dimma ya Maryam, cak dengan hujrah nabakna ria jendela naik tutup, pintunya dikunci, kenapa ada makanan yang begitu banyak dan makanan ini sangat luar biasa? Qala anna laki hadza, jawab sareng Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Nikah paman, kan Siti Maryam nikah panakan. Nikah paman, rizki ka ento ekeremin dari Allah. Min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Lalu Nabi Zakaria ini pas yakin, oh berarti hujrah Siti Maryam Arya benih hujrah sabiasa. Kamar dari Siti Maryam ini bukan kamar biasa. Berarti tempat ini mulia sehingga para malaikat Allah hadir ke tempat ini dengan membawa makanan-makanan surga. Lalu di situ Nabi Zakaria pas akebai tempat keangkui atua dengan tempat ke ento. Yang mana Nabi Zakaria sudah berusia kurang lebih kak dinto para rabu sekitar 90 tahun, istrinya 85 tahun, tak keduan potra. Secara akal tak mungkin namun. Tak mungkin namun. Tapi ini tempat kak dinto di mana Siti Maryam yang didatangi makanan yang banyak, lalu di situ Nabi Zakaria atua. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di tempat itu, di mana tempat kamar yang ditempati Siti Maryam, da'a Zakaria rabbah, Nabi Zakaria atua dak Allah. Napa tuana? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Gusti abdina atua dak ajunan parengi titelem anak se dzurriyyatan thayyibah, keturunan sesae ajunan se maha menerima dan mendengarkan doa hambanya. Lalu etrema bi Allah pas datang se nyamana potra langsung nyamana cukan dari Allah engki kak dinto Nabi Yahya. Ini gak para rabu. Ini gak sobung tempat napa-napa, hanya hujroh. Hanya hujroh. Nah, maka di situ juga diajarkan oleh Nabi Muhammad hanya tempat petilasan, tempat kelahiran dari Nabi Allah Isa dikunjungi dengan Rasulullah. Maka dari kaento kaula ajunan tidak ada larangan. Misalkan yakin di Masjid Al-Mukhtar Kak Dinto, tempat ini adalah mulia, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh masjid? Napa boleh masjid? Masjid kaento Baitullah. Kalau bicara tentang masjid di dalam Quran kaento ada 4 masjid yang diceritakan oleh Allah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, karena memang tempat ini mulia yang menjadi saksi sampai mangken tentang perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekapeng telok Masjid Nabawi, Masjid Quba. Yang di dalam Al-Qur'an dijelaskan ussisa 'alat taqwa, yang dibangun atas dasar ketakwaan. Jika Masjid Quba ada yang mengatakan Masjid Nabawi. Cukan sekaping 4 Kak Dinto adalah masjid yang di masa Rasulullah pakon ober ban Kanjeng Nabi Muhammad. Masjid pakon ober ban Rasulullah. Boh, apa masjid ober? Nah, kenapa? Karena masjid Kak Dinto di dalamnya bukan menyatukan kaum muslimin, justru memecah belah kaum muslimin. Ada di 10 ajunan. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Masjid Dirar Kak Dinto justru tafriqan bainal mu'minin, memecah belah umat kaum muslimin. Pakon ban Kanjeng Nabi Muhammad ober. Angkana mun bade masjid-masjid nyeleneh katia dimin menai sampang nah gini ngiwon kak nangi Pamekasan kan bodoh nyeleneh akhirnya dengan orang NU pas isegil Mas. Pas bodoh saya ngucap, loh, dok rumah orang NU, cek masjid esegil, kuraku ne segil, mungkin ini masa Rasulullah, ya seorang oper. Kenapa? Karena tafriqam bainal mukminin, bukan justru menyatukan umat, tapi memecah belah umat. Hadirin para rabu, sebatan kaula amul jaki, kalau bicara tentang masjid Kak Dinto, terutama ketika di Masjid Nabawi, ini kok banyak pelajaran. Maka cepon gula-gula masjid ni adalah Baitullah. Suatu ketika Nabi Muhammad Kak Dinto nimpeli otabe mendatangi ketika Sayyidina Abu Bakar maca Quran. Sayyidina Abu Bakar Kak Dinto mau Quran, tak suara Sayyidina Abu Bakar, hanya sangarasa. Entare bon Rasulullah, ya Abu Bakrin,
Kenapa sampean baca Quran tidak keras agar didengar oleh yang lain? Tidak ya Rasul, unajji ilallah ya Rasulullah. Saya sedang bermunajat kepada Allah. Allahumma Muhammad. Berarti kaul ajunan mundi kepentingan khusus dengan Allah, bermunajat dengan Allah, tak perlu didengar orang. Joko buat-buat ini kau dengan Allah tengah malam, jam 3 malam atau jam seberapa, hanya dengan Allah. Unajji ilallah ya Rasulullah. Lalu ada lagi sahabat yang namanya Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nikah maca Quran cuk ranyingah. Sehingga nang Masjid Besar Al-Mukhtar pakai pengeras suara. Ranying cuk ranyingah. Entare ban Rasulullah, "Ya Umar, sampean kenapa baca Quran begitu nyaring?" Sayyidina Abu Bakar tidak nyaring. "Uzajjilis syaiton ya Rasulullah." Kaula nikah ngusir setan. Kula niat ngusir setan. Makanya pas makin boleh desinya mana? Ru'yah. Ru'yah kira kan ngusir setan, ngusir ini gabung sama cuma lebat ayat Al-Quran. Jadi ke Sayyidina Umar macono ranying. Lalu ada lagi sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Nikah maca Quran ilialle. Katiaring NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lastari dabaka muflihun au ba. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lastari sampai ayat kursi, iya ubah boleh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terus sampai bingking. Itanya lagi firman Nabi Muhammad, "Ya Bilal, sampean ini kok diloncat-loncat baca Quran? Dari ayat ini ke ayat ini, dari ayat ini ke ayat ini." Apa jawab Bilal? "Ukhalitut tib bitib." Abtina ya Rasulullah, untuk mencampur minyak wangi dengan minyak wangi yang lain. Tetapi memilih ayat dari ayat ke ento ke ayat ke ento, dari ayat ke ento ke ayat. Nggih sampe tereng endur. Bila tahlil kan ini pindah-pindah. Tapi saya nyampur kak dinto para sahabat Rasulullah, saya nyampur bekto kula ajunan melaksanakan tahlil ketika segala kura-kuruna kula ajunan. Cok nyampur tibi. Mun nyampur tibi bos anu ustaz bisa nyampur. Salah dikit nyampur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lah. Tidak bisa menyampur tibi. Kudu noro anu guru, lampan guru. Lene kawas Rasulullah madebu mbok engkapi jeria bener. Abu Bakar maca secara pelan, bagus. Sayyidina Umar maca secara keras, bagus. Di syiar, untuk syiar. Tapi mun bulan Ramadan kudu uning bekto. Jadi kalau sebolo kudu ampun toron ka bebe. Kenapa debun ki Afifuddin Muhajir? Karena mengganggu orang yang sedang istirahat walaupun membaca Al-Qur'an juga tak gengeng. Kicaran ada remah, ki mun pon kol sebolo berhenti. Mungkin kol beluk tat pas bodon. Bok na ganggu kok kol beluk bekton tedung. Salah lagi ya si tedung ni kaburi geluk. Jadi kol sebolo saya. Nah, jadi dawuh Rasulullah jariah pada bener. Jadi Sayyidina Bilal leras nyampur satu sama yang lain. Jadi setajana kain itu sebagai ilmu kepada kita, sebagai pelajaran kepada kita setajah. Hadirin para Rabu sebatan kula mulja iki terakhir. Karena nikah Isya masih pun masuk. Deki sebut tu nak itu langsung salat Isya berjamaah. Seterakhir kelebihan salat nikah para Rabu 2. Setong doa sekapeng 2 kenceren. Makanya di dalam kitab Fathul Mujib Qarib karangan daripada wakil pengasuh Pondok Pesantren Sokaraja Ki Afifuddin Muhajir kerwa ide buah kini dalam kitab kainto as-salatu lughatan ad-du'a. Salat kainto secara bahasa adalah doa. Anapa mainnya main tua? Karena di dalam salat kainto ada doa yang luar biasa mencakup dunia sampai akhirat. Kak dimah duduk di antara 2 sujud. Ajunan lastarina bojeng tahu doa boleh cukup gerobon. Coba tore mentak batas sampean. Pertama, Rabbi ufirli kuste suara akitan kula kuste. Tusa ingat napa boy rajana ingat gunung benyaan ingat pasir di lautan tapi mon oleh penyapuran Allah selamat tak selamat? Selamat. Kenapa? Iswara bi Allah. Rabbi ufirli. Sekapeng 2 warhamni kani sere di dalam Gusti.
Kula ajunan mun oleh kaniseran Allah, beles kasena Allah, salamet. Tak kira melarat, tak kira sakit. Kenapa? Kanisere sareng Allah. Karena kula ingat ketika membaca Kak Dinto Wararabu terkait warham ni, kula dimin ki bode pondok. Kula ki bode pondok ni katok sering mecet, bani tukang pecet. Sering mecet guru kula ki Muzakir Ridwan. Karena kula kaito sering eka sareng deki bila istirahat boy pecet be kula. Nika sambil ada bu beliau. Engko endi anu jong, endi dua, silahkan mun beun yaman lagi ya. Jadi keangkui oleh kekasih dari Allah, oleh pangasih dari Allah. King jadi nyampung kaki as'ad dulu. Napa dun beliau? Cepon beliau ngak ria jong tuh. Engko jadi saya ngarang dun beliau. Ya Allahu ya Ahad, atanir rahmat bi barakati ke as'ad. Ya Allah saya Maha Esa Ahad. Atanir rahmat pada tengka abdina kasih sayang ajunan bi barakati ke as'ad karena barokana ke as'ad. Anapa ma'acantol ke as'ad karena kaula ajunan ngambri barokah. Coba gi buru kan tu perjalanan pengasuh saudara Cegi Azaim dari Bengkalan ke Jombang, napa saya keteroi oleh barokana ke as'ad yang mana beliau itu ketika kita lihat betul-betul memerankan sebagai as'adus saghir fi hadzal zaman. Beliau kainto betul-betul memerankan ke as'ad kecil. Pada waktu nyantri di Bengkalan, beliau tak pernah memegang apa? Tasbih yang di kalungnya sampai nengi Jombang juga diberikan sebagaimana Ki As'ad menyerahkan kepada Ki Hasyim Asy'ari. Kenapa saya penting? Saya terus barokana Ki As'ad tapi mun Ki Azaim betul-betul bundur-bundur aku ketika yolatino. Tak pernah aubo, tapi mun saya ngereng ning budi, bade saya empor, bade saya won, nino main, pengasuh sopo, betul-betul memerankan Ki As'ad ongku. Mun saya lain bade saya jur ngoncur, bade saya gentang. Kenapa? Tak bisa karena tak betul-betul menjiwai. Moga-moga Ki Azaim terus sehat sareng Allah. Amin Allahumma amin. Ini kabar Rabu. Jadi dawuh beliau ngambri barokah Ki As'ad. Nika sikap yang 2, warhamni. Sikap yang 3 Kak Dinto wajburni. Palengkap pagi Gusti kakurangan-kakurangan titelu. Kadang-kadang kaula ajunan tidak terasa ada kekurangan di dalam kewajiban kaula ajunan. Contohnya zakat. Mun zakat petra insyaallah tak akan bakal tertinggal dan tak akan bakal kurang. Kenapa? Karena takmir masjid, pengurus PCNU, MWCNU, ranting NU sampai muslimat mengingatkan sehingga ia zakat petra aja lupa berempat 3 kilo. Pasti tak kira lupa. Tapi kadang-kadang kaula ajunan Kak Dito tertinggal adalah zakat mal. Kadang keliru dalam menghitungnya, kadang lupa tak maka luar. Tapi kalau ben wajburni palengkap pagi Gusti kakurangan titelim, insyaallah tidak ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni angka aki derajat titelim. Sareng nak foto titelim Gusti. Mun pun iangka sareng Allah derajat teh insyaallah nak foto kaula ajunan endik pangkat mulja ajunan Allah. Amin Allahumma warzuqni paringi rejeki titelem Gusti rejeki. Iki bodo dimin jebon dimin nengi Banyuwangi. Waktu apa jam ketika warzuqni ini pas tak gelem sujud sampai datang ongku senyamana obeng. Warzuqni tapi ulama iki benih ngak gula. Warzuqni terus warzuqni tak terus lagi kan warzuqni baru terus lagi kenapa sih geger PC mun kaula ajunan cek warzuqni jedesan ki ya napa tendang ben kancana dari budi mak bakun warzuqni melolor ya iku ti warzuqni paringi rezeki di dalam wahdini paringi petodu di dalam Gusti mun paringi petodu sareng Allah tidak akan tersesat. Lihat burung manuk Kak Dinto tak neku kompas keluar pagi hari dari sarangnya tapi tak pernah tersesat, malam hari pasti pulang ke tempatnya. Kenapa? Ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wahdini wa afini pasehat abdina Gusti wa'fu anni ben maafaki sedaja kakaliruan itu dalam. Dekat Dinto Wararabu maka dari Kak Dinto nengi pejeng Kak Dinto adalah doa. Terakhir sikap yang 2 Kak Dinto adalah kenceran. Koncoran nengi pojang tidak ada yang bisa menandinginya. Debuna Kanjeng Nabi, at-takbiratul ula khairun minad dunya wa ma fiha. Takbir pertama ajunan deki bilang sa'ira, usolli fardhan isya'i 4 rakaatin ma'muman Allahu akbar, kira sudah khairun minad dunya wa ma fiha.
lebih fokus etempeng dunia ben esena. Lastari kak dinto ki maca ayat-ayat Quran. Fatihah paling punten karena kak itu rukunnya salat. Caepon debuna ulama orang semaca Quran tak andi wudu nika juga nih bagi nih hadis Rasulullah. Yang dalam kitab At-Tibyan yang dikarang sang Syekh Nawawi, Imam Nawawi nggih, karena ada dua orang alim, ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Imam Nawawi yang usianya hanya 45 tahun tapi karangan kitabnya kurang lebih 54 kitab. 45 tahun di karangan 54 kitab nih. Nika yang dari Mesir. Apun para Rabu, jadi ketika ampun kaula ajunan kak dinto lastare pon maca Fatihah, leni kak ide buagi sareng ulama mun maca Al-Qur'an kak dinto di luar salat dan tidak punya wudu dalam satu huruf genjereuna 10. Mun di wudu keng luar salat genjereuna sahuruf nika sagemi. Manabi di wudu pas dalam salat, gimana dalam salat masih di wudu kan iki. Dalam salat nika per huruf genjereuna 100. Berarti ajunan maca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf berarti 1200 genjeren bismillah melulu. Mun sampai dak kawalad dolin berapa puluh ribu dalam satu rakaat. Mun pas salat isya kan ada 4 rakaat. Nika seeko caaki genjerenna subung sinan tinggi dak ka genjerenna salat. Maka dari kaento ngireng kaula ajunan sedaja dalam momen peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain kaula ajunan kak dinto mempelajari tentang ilmu-ilmu dalam perjalanan Rasulullah baik ziarah kubur dan juga hal-hal yang lain terutama tentang salat yang memang kak dinto adalah undangan khusus dari Allah kaangkui abri perintah bojang lemak bekto si awal la 50 waktu. Maka dari kaento moga-moga lebat pengajian malam mangken bada barokah ben manfaat kaula ajunan lebih semangat ibadah lebih semangat as-salat lebih bisa salat berjamaah amin ya rabbal alamin. Sakak dinto si bisa pada pak kurang lebih na tak langkong nyon sapora ka gunung ngalak nyaruan lamun esengak langsung asilat pikiran mun pun bingung tak karuan langsung paengak kaangkui as-salat kurang lebih na nyon sapora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.